Yang keempat adalah wal kalamul muhkam, komitmen pada ucapan, ya. Kalamul muhkam, yang sekarang orang itu banyak ngomong itu asal ngomong, tidak berkomitmen pada ucapannya. Tapi saya akui itu mizan kursiyah, kan? Tahu mizan kursiyah? Tahu kan? Itu mizan kursiyah yang menyebutkan makam-makam keramat kita, makam-makam para aulia illah, makam-makam penyebar Islam pertama di Lombok, makam-makam yang beliau-beliau itu adalah penyebab adanya Islam di Lombok ini. Beliau itu semeton kita mizan kursiyah menyebut makam-makam kita aulia-aulia Allah itu sebagai makam tainacong atau makam keramat tain mai angan deh, luar biasa memang. Luar biasa beliau itu. Tapi saya akui beliau itu komitmen luar biasa. Jadi sekali beliau berucap itu tidak mau merubah ucapannya, ya. Sampai hari ini pun, sampai dia di penjara pun tidak mau dia minta maaf, mengatakan saya salah. Tidak mau dia mengatakan bahwasanya oh mohon maaf, yang saya ucapkan itu adalah salah. Itu sampai sekarang tidak mau dia mengaku diri salah. Itu komitmen yang luar biasa itu. Sekalipun salah, komitmennya ya termasuk luar biasa, kan? Nah, memang dia minta maaf kemarin, tapi dia mengatakan begini kan, kalau ucapan saya dirasa salah, dianggap salah, berarti orang yang menganggap salah, tapi saya tidak menganggap salah. Itu luar biasa itu komitmennya itu. Nah, tidak mau mengakui kesalahan itu, memang mengakui kesalahan itu luar biasa itu, ya. Mengakui kesalahan itu luar biasa. Makanya ketika kita bersalah kepada Allah, kapan Allah akan memaafkan kesalahan kita? Ketika kita mengakui kesalahan itu, saat itulah Allah akan memaafkan kita. Kan taubat itu apa? Taubat itu kita mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta maaf di hadapan Allah, baru Allah akan memaafkan kita. Ditini tampunan dosa lamun dek beristighfar, ditini tampunan dosa lamun dek aku diri kesalahan. Makanya dosa itu akan bertambah, akan berunjuk, akan tetap terulang lagi. Kapan itu? Ketika kita menyebut kembali dengan senang, malik dulang malik. Bahkan orang sombong, siapa yang dianggap siapa orang sombong itu? Siapa namanya orang sombong? Orang sombong itu sabda Nabi, sombong itu batarul haq, namanya sombong itu. Sombong itu adalah orang yang tidak mau mengakui kebenaran. Itu namanya yang menganggap bahwasanya kebenaran hanya milik dia sendiri, tidak ada di orang lain. Itulah namanya orang sombong itu. Sekarang ketika ada orang yang memaksakan pendapatnya yang harus benar, itulah orang sombong. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya misalnya ziarah kubur haram, ziarah kubur tidak boleh, kita berdoa di kubur, kita berdoa kepada Allah di kubur itu. Tidak ada orang yang berdoa kepada kubur. Wah, mendengar dengan berdoa makam kita ipin kabulan doa, kabulan ni arak dengan kena menu. Kita berdoa di sana, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berdoa. Kita berdoa itu di mana? Kita berdoa itu di tempat yang tadi, tapi kita berdoanya kepada Allah. Tidak ada orang yang berdoa kepada manusia, tidak ada orang yang meminta kepada manusia. Cuman tempatnya di kuburan itu. Kenapa harus berdoa di kuburan? Biar kita ingat. Biar kita ingat. Kan lamun ndek lalu ndek ingat dek.
biar kita berterima kasih juga kepada beliau-beliau yang telah membawakan Islam kepada kita. Kan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh, sabda Nabi. Barang siapa yang pernah berbuat baik kepadamu maka balaslah dia. Fa illam tastati'u fad'u lahu, la mumdik bau balas minimal doa. Kita pergi ke ziarah kubur itu untuk kita memperkenalkan kepada anak cucu kita bahwasanya oh inilah orang yang membawa Islam pertama kali ke Lombok, inilah yang menyebabkan Islam masuk ke Lombok. Mari kita hadiahkan beliau ini bacaan Fatihah. Kita ziarah ke makam Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kita perkenalkan kepada anak cucu kita, oh inilah guru kami, inilah pendiri Nahdlatul Watan, mari kita bacakan Fatihah. Kenapa enggak dari rumah saja? Bisa, dari rumah bisa, dari kubur bisa. Saya ya sampai sekarang itu setiap saya lewat pengkolan di Baremayung nih, tanjakan kan, tanjakan terus turunan yang di kantor desa itu sampai di Min Model ini, saya selalu ingat di sana. Dulu sama Abah itu kan sering pulang dari Pancor pulang ke sini. Setiap kita lewat sana, beliau selalu ingatkan, ayo bacakan ininya Fatihah. Nah, di sana kuburnya dikubur di Embung Tandang kan, dari lemut baca petihe leman Baremayung duduk Embung Tandang kan. Baca ini petihe dulu. Saya bacakan ini Tuhan saya Fatihah. Sampai saya tua sekarang, sampai seumur ini saya tetap ingat setiap lewat sana, oh bacaan ini petihe. Begitu pula ketika kita ajarkan anak-anak kita nanti, oh lewat di makam Maulana Syekh, oh timandek tamat bacaan petihe. Kita lewat di makam-makam aulia Allah, kita bacakan Fatihah. Kita lewat di kubur-kubur yang lain, kita bacakan Fatihah. Antum yang menganggap tidak sampai ya jangan baca Fatihah. Tapi jangan salahkan orang yang menganggap sampai, karena kebenaran itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menganggap sesuatu yang benar itu hanya ghalabatul dhanni, sangkaan kita bahwasanya itu adalah benar, tapi kebenaran hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang mengatakan boleh, ulama yang mengatakan boleh, jangan salahkan ulama. Ketika ada yang mengatakan tidak boleh, silahkan. Jangan olok-olok juga. Inilah sampai Imam Ghazali yang Abu Hamid Al-Ghazali itu luar biasa nih. Imam Ghazali itu tidak ada yang tidak mengakui kehebatan beliau. Imam Ghazali itu bau nih kena sesat nih, kena bahkan batil nih kena. Dia katakan kitabnya Ihya Ulumuddin itu adalah pusatnya hadis-hadis palsu nih. Nik tahuan baca atau di Ihya Ulumuddin itu mau nengah dah nih kan, mau nengah leman dengan yesin sebutan Malik. Jadi memang ya luar biasa dah ya dunia yang sekarang ini. Ketika coba ini satu contoh saja ya, bagaimana ulama-ulama yang dahulu itu menghormati ulama yang lain. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau itu pendapat beliau, jadi ketika kita salat berzikir itu agak menghadap ke kanan kan, zikir menghadap ke kanan. Jadi kalau ada orang sholat hadap kiblat kan, kemudian kalau mau zikir agak kanan sedikit. Imam Abu Hanifah ketika beliau ke Madinah, kemudian beliau sholat, hadap mana beliau? Belok kiri belok kanan? Andang kanan atau andang kiri? Pendapat beliau hadap mana? Pendapat beliau hadap kanan. Tapi ketika beliau akan hadap kanan, siapa di belakangnya? Makam Nabi di belakangnya, karena ini Masjid Nabawi, sebelah kirinya adalah
Maka Nabi, berarti ketika ada orang sholat kemudian akan menghadap ke kanan, berarti Nabi di mana? Nabi di belakangnya. Beliau menghormati Nabi, menghormati ulama yang lain juga yang mengatakan menghadap kiri, itu beliau menghadap ke kiri. Jadi ulama-ulama yang dahulu-dahulu itu menghormati ulama-ulama yang lain. Bukan kayak sekarang, ketika ada ulama yang lain yang tidak sependapat dengan dia, dikafirkan, dibid'ahkan, disyirikkan, dimusyrikkan, seolah-olah dialah yang pegang kunci, ya kan. Dia mau masukkan orang ke neraka saja kan, sedikit-sedikit kamu bid'ah kan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti apa? Berarti neraka ditambah dengan kan, kamu bid'ah, neraka tahu. Kamu musyrik, berarti di mana dia? Neraka. Selapu dengan milin tamak jok neraka, marak dengan sak tegal kunci neraka leman dalam. Kayaknya dia yang pegang kunci neraka ya, tapi dari dalam kan, dalam memang kuncian dengan tarak utama mesak di dalam. Jadi mari kita rajut kebersamaan ini, kita rajut keberagaman ini. Allah itu tidak ingin lihat kita satu, maksudnya tidak ingin monoton semuanya. Warna kita sama semuanya, tinggi kita sama semuanya, warna kulit kita sama, rambut kita sama, jalan kita sama, makan kita sama. Kok bisa? Sama-sama dari Flores misalnya ini kan, satu ndak bisa makan nasi, satu ndak bisa tidak makan nasi. Bisa ndak itu? Oh kejadian, bukan bisa lagi kan? Kamu sudah bisa makan nasi, ya? Mana yang ndak bisa makan nasi? Sudah bisa makan nasi? Ndak ada? Oh, sudah bisa nih. Sama-sama Flores kan, satu bisa makan nasi, satu ndak bisa makan. Kok bisa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita berbeda-beda itu untuk apa? Untuk sebagai identitas kita. Bukan untuk apa? Bukan untuk bersiak, benar kan? Untuk taqatalun, untuk bersiak. Ini mereka itu mungkin saja mereka benar, mungkin saja kita benar. Sama juga dengan NWD kan, dia milih bersiap, milih perang, milih mati dengan syu'uban wa qabaila untuk identitas. Berarti identitas kita Nahdlatul Watan, ya identitas kita Nahdlatul Watan adalah organisasi yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Berarti kita melanjutkan organisasinya Bapak. Yang NWD silahkan, berarti NWD identitasnya NWD adalah organisasi yang didirikan oleh Tuan Guru Yusuf Ma'mun dan kawan-kawannya. Jadi silahkan, yang mau ikut Maulana Syekh silahkan ikut organisasinya Maulana Syekh, yang mau ikut organisasinya Tuan Guru Yusuf Ma'mun silahkan ikut organisasinya Tuan Guru Yusuf. Tidak ada yang kelahi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena syu'uban wa qabaila lita'araf, untuk menunjukkan identitas, ya. Jadi identitas, jelas identitas. Belain akan lapuling lamang-lamang baru nih. Wal kalamul muhkam, komitmen pada ucapan. Nah